Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Shalom, selamat malam. Mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Ungkapan situasi, sebagai pengikut Kristus, sebetulnya kita perlu menyadari bahwa kita diundang Allah untuk ambil bagian dalam misinya. Salah satu wujud partisipasi kita untuk merespon undangan Allah tersebut adalah dengan terus hidup melakukan pekerjaan baik. Sebab sebagai manusia kita diciptakan Allah untuk menjadi alatnya mewujudkan damai sejahtera. Di bulan Pelkes ini, marilah kita meninggalkan sikap hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi membuka diri untuk lebih peka, saling membangun, menopang dan menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dengan demikian, pelayanan dan kesaksian kita tidak hanya menjadi wacana saja, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. Mari kita berdiri bersama menghadap dan mengagungkan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami mohon, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, agar melalui ibadah ini kami dapat merasakan curahan berkat-Mu dan membuat kami semakin giat melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur. Dari kitab Mazmur 37 ayatnya yang ke-27
sampai dengan 29 secara berbalasan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Silakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat yang 2 dan 3. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya yang mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita akan menerima berkat firman Tuhan melalui apa yang kita baca, kita dengar dan terima renungkan pada petang hari ini. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan sebagai dasar perenungan dan pemberitaan berdasarkan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-10 merupakan dasar perenungan dan pemberitaan firman. Kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami sungguh mengucap syukur ketika kami beribadah di petang hari ini. Kebenaran firman-Mu sesaat lagi kan kami baca, kami terima, dengar dan renungkan bersama-sama. Kami mohon bimbing dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui apa yang kami baca, kami dengar, terima dan renungkan bersama-sama. Hingga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, hati dan pikiran kami terpusat, terfokus pada firman-Mu, lalu kami beroleh berkat firman-Mu dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami dirubah, diperbarui oleh firman Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang mengucap syukur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang sudah kita siapkan, yakni surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-10.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita yakni Efesus pasal 2 ayat 6 sampai ke 10. Kita membacanya bersama-sama. Bapak Ibu ada yang di rumah. Semua adalah kasih karunia. Ayat 6 sampai 10 mengatakan demikian. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercayakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 6 sampai 10. Di bawah perikop Lembaga Alkitab Indonesia, kasih karunia ya. Semua berdasarkan kasih karunia. Kemudian di Sabda Bina Umat diberi judul kasih karunia demi kebaikan kita. Ketika kita membaca, kita memang nampak sekali dari hasil apa yang kita baca, kasih karunia Allah sungguh berlimpah. Di ayat 6 dengan tegas, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Berdasarkan apa yang Yesus sampaikan di dalam Injil menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Aku pergi ke sana, pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Ini kasih karunia yang sungguh berlimpah dan luar biasa. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Diawali dengan apa Bapak Ibu Saudara? Diawali dengan kelahirannya, itu kasih karunia. Dia datang di dunia dengan tujuan untuk manusia, untuk menebus dosa manusia. Dalam tahun-tahun pelayanannya yang kita ingat rayakan di minggu-minggu Epifani, Dia menyatakan pelayanannya mengajak umat untuk bertobat dengan mujizat-mujizatnya. Kemudian Dia mengalami sengsara sebelum mati di kayu salib. Itu pun merupakan kasih karunia yang melimpah. Dia mati untuk menebus dosa manusia supaya manusia jangan binasa. Kemudian Dia bangkit menyatakan kemenangan. Dan Dia tidak menang sendiri, dan kita juga sebagai pemenang-pemenang. Karena memang Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Ketika Dia bangkit, kemudian Dia naik ke surga. Tujuannya bukan mau meninggalkan kita, karena kasih-Nya yang berlimpah. Dalam bacaan kita di ayat yang ke-6, Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Itu yang patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika Dia naik ke surga Dia meninggalkan kita sendiri? Dia sendiri berjanji, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberi roh penolong, roh penghibur. Dan itu nyata ketika kita menjawab firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Roh Kudus turun dan Dia karuniakan kepada kita untuk merubah, memperbarui hidup kita. Untuk kita dikuatkan, kita dimampukan. Untuk kita tetap setia dan beribadah. Bersyukur
menyambut kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Makanya saat ini kita ada di bulan Pelkes, dalam pemahaman Roh Kudus turun di bulan-bulan ini. Kita diingat, kita diutus untuk melayani dan bersaksi dengan pertolongan Roh Kudus. Kenapa kita diutus untuk melayani dan bersaksi? Karena kasih Allah yang berlimpah, karena kita sudah diselamatkan. Demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sia-siakan kasih Allah yang berlimpah. Jangan katakan saudara tidak mampu. Ada Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Dia akan menuntun dan memampukan kita untuk kita menjalani hidup kita yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dosanya, yang sudah disediakan tempat di surga mulia. Sungguh kasih Allah sungguh berlimpah dan luar biasa. Untuk itu Bapak Saudara, bukan hanya di bulan Juni ini kita berpelkes, melainkan sepanjang kehidupan kita, kita sedang diutus dan dalam pengutusan untuk bersaksi dan melayani. Menyaksikan Kristus yang bangkit dan hidup, mengucap syukur atas selamat yang daripadanya, serta memuliakan Tuhan melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita. Dalam bentuk peribadahan, dalam bentuk berbagi kasih. Jadi ketika kita bersyukur ada dua hal. Bersyukur secara seremonial, kita nyatakan dalam kita beribadah. Bersyukur secara aktual ketika kita mau dengan sukacita dipakai Tuhan berbagi kasih dan menjadi saluran berkat. Ketika kita mau dipakai Tuhan peduli dengan sesama, jangan khawatir, Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jalani hidup kita yang mengucap syukur. Ketika kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan sudah disediakan tempat di surga mulia, dengan kita bersyukur, mau memuliakan nama Tuhan, dengan sukacita menyambut dan menerima Roh Kudus, mau menuntun dan memimpin kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan dari Kitab Bakti 284 bait 1 dan 3 di jalan hidup yang lebar sempit. Bawalah sinar terang
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menaikkan syukur dan syafaat kita. Berdasarkan kasih Allah yang berlimpah, mari kita datang bermohon dan percaya Tuhan baik. Karena itu kita mau satukan hati, kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah khususnya untuk menaikkan syukur dan syafaat terlebih dahulu secara pribadi. Nanti saya akan melengkapinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di rumah kami masing-masing, juga saudara-saudara pelayan yang ada di tempat ini masing-masing kami, boleh bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat kami, juga apa yang menjadi pergumulan kami pribadi. Berdasarkan firman-Mu yang berlimpah kasih karunia, kami percaya Engkau sudah menjamah kami dari tempat duduk kami masing-masing. Karena itu Bapa, Engkau mau sambut permohonan kami dan Engkau mau menjawab kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan melalui pembacaan dan perenungan, khususnya tentang kasih karunia Allah yang begitu berlimpah. Terima kasih Tuhan atas segala kepedulian-Mu bagi kami manusia. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga mulia. Dan Engkau karuniakan Roh Kudus bagi kami untuk kami tetap setia. Ketika kami dalam pengutusan-Mu Tuhan, kami sambut dengan sukacita. Kami mau diutus Tuhan untuk kami mau bersaksi dan melayani. Semata-mata karena syukur kami atas keselamatan yang daripada-Mu. Karena kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menyaksikan Kristus yang bangkit dan hidup melalui pelayanan dan kesaksian kami dalam pengutusan-Mu. Roh Kudus, mampukan kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan tilik dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Khususnya keluarga almarhum Bapak Heri Zakarias Tauran yang Kau panggil dan muliakan dini hari Jumat, dini hari Sabtu, pukul 2 dini hari. Hamba percaya Engkau sudah sambut dia dan Kau sudah sediakan tempat baginya. Dan menapaki tahun-tahun kehidupan istri, anak, menantu dan cucu, Tuhan pun tetap bersamanya. Karena kasih Tuhan berlimpah. Bagi yang lain yang sedang berduka, Tuhan sumber penghiburan menguatkan dan menghiburkan. Bagi kami yang bergumul dan beban berat, kami pun datang kepada-Mu dengan iman percaya. Kelegaan itu datang daripada Tuhan. Tuhan menyediakan sesuai janji firman-Mu. Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pergumulan jemaat-Mu lainnya ketika mereka bergumul mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan. Karena kasih-Mu berlimpah hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, berkat pekerjaan Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Yang bergumul untuk tempat tinggal Tuhan mau siapkan. Lalu Tuhan yang sedang dalam pergumulan rumah tangga, mungkin ada salah paham suami istri, anak, cucu, menantu. Tuhan sumber damai sejahtera mau memampukan, mendamaikan mereka.
dalam pengutusan, supaya kami sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan, dan sungguh kami mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang saling melayani dengan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan ketika kami orang tua, orang-orang muda bergumul untuk pasangan hidup. Biarlah Tuhan Kau setia dengan janji-Mu, Engkau akan menjadikan pasangan yang sepadan. Karena itu Bapa, kami mohon berikan pasangan hidup bagi anak-anak, cucu-cucu kami. Yang dari Tuhan datangnya, yang sepadan sebagaimana janji firman-Mu. Dan ketika anak-anak kami, orang-orang muda ini sedang menjalin kasih asmara, jaga dan lindungi mereka Bapa untuk memelihara hidup kudus. Jauhkan dari pergaulan bebas yang sia-sia. Biarlah ketika saatnya Tuhan menghantar mereka untuk menyambut pemberkatan perkawinan kudus, mereka sungguh layak dan menjadi mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan yang lain Tuhan tahu. Kami sudah naikkan kepadamu di awal syafaat kami dari pribadi kami. Tuhan mau sambut dan Tuhan mau menolong kami. Karena janji firman-Mu bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur untuk kehidupan bergereja dan berjemaat, memberkati semua peribadahan umat-Mu, pelayanan hamba firman-Mu khususnya di hari Minggu ini. Biarlah melalui pelayanan hamba firman-Mu, peribadahan umat-Mu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mampukan kami terus beribadah, terus melayani, kendati halangan itu ada. Tapi Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami bersama Engkau melalui segala halangan dan tantangan. Hingga kami tetap setia beribadah dan melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lalu Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan bergereja berjemaat di Jemaat-Mu GPIB Bukit Kasih. Bersama pelayan firman dan sakramen Ibu Pendeta Lucia Tuisuta selaku Ketua Majelis Jemaat, bersama Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Mince Mulikali, bersyukur bersama Pendeta Emeritus Benaji Simon. Engkau hadirkan mereka di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu, di tengah-tengah persekutuan umat-Mu ini. Engkau hadirkan mereka untuk kami boleh terlayani dengan baik dalam kehidupan beriman, bergereja dan berjemaat, khususnya dalam pemberitaan firman. Berkati mereka, cukupkan apa kehidupan mereka, kebutuhannya. Berkati kesehatan semua mereka bersama keluarga. Hingga tanpa hambatan, hamba-hamba firman-Mu ini boleh tetap dan terus melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama kekasih-kekasih kami ini ada kami, Diaken dan Penatua, pengurus Pelkat bidang komisi, panitia dan karyawan. Kami pun mohon hikmat-Mu dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami boleh menyambut tugas panggilan pelayanan ini dengan sukacita ketika Engkau memanggil dan memilih kami. Kami mau menjalani semua itu dalam syukur kami atas selamat yang daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Khusus kami mau berdoa untuk persiapan pemilihan diaken dan penatua selaku pelayan-pelayan-Mu di periode 2022-2027. Biarlah Engkau saja yang berkarya, bekerja melalui panitia bersama Ibu Pendeta Lucia selaku Ketua Panitia. Tuhan berkarya melalui mereka. Beri mereka hikmat-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, hingga semua terlaksana dengan baik. Dan sungguh-sungguh Tuhan yang memilih pelayan-pelayan-Mu yang ada di Bukit Kasih untuk periode yang akan datang. Berkati panitia ini juga dengan berkat kesehatan. Lebih khusus kami menggumuli dana yang cukup besar. Tuhan mau tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena kasih karunia Tuhan sungguh berlimpah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bangsa negara Indonesia yang merdeka, di dalamnya kami hidup sebagai warga negara.
Kami pun dalam syukur kami mohon hikmat dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Engkau mau tuntun kami baik sebagai warga negara maupun sebagai pimpinan bangsa. Dengan hikmat surgawi dan pimpinan Roh Kudus-Mu, tuntun kami menuju cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, aman dan sentosa. Dan dalam keputusan-Mu kami bebas berhaleluya dan memuliakan nama Tuhan. Hingga di bumi Indonesia ini boleh bertambah bilangan orang percaya, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua kami yang menderita. Dalam bentuk penderitaan apapun, Tuhan tolong kami. Lalu Tuhan jadikan kami sungguh-sungguh umat-Mu, umat yang mengucap syukur, umat yang bersukacita senantiasa, dan umat yang tetap berdoa. Ini syukur kami Bapa, ini syafaat kami Engkau sempurnakan, karena kami berdoa dalam pengasihan pengampunan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersyukur kepada Tuhan ketika kita diberi kesempatan bersyukur dan memuliakan nama Tuhan melalui persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1-3 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya setia, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan namanya. Kita memuji dari Gita Bakti 82, 1-4, kita bersyukur kepada Tuhan. So
marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa sumber kehidupan kami, ketika kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, maka kami mau belajar untuk senantiasa mengucapkan syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu, bahwa ketika saat ini kami telah memberi persembahan, maka kiranya persembahan kami ini berkenan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Serta berkati setiap pengurus gereja untuk menata layani persembahan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta ibadah keluarga bulan Pelkes, Rabu 22 Juni tahun 2022. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua John Sumaraf. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya layanan dari Pak Penatua John Sumaraf dimanapun dan kapanpun. Juga mengucapkan terima kasih untuk presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya layanan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 22 Juni tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya dari warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Biarlah masing-masing kita dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur menyambut kasih Kristus yang berlimpah. Dengan setia kita mau menjadi pelaku-pelaku firman dan memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga, pribadi, bergereja, berjemaat, juga di tempat mana kita beraktivitas. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 389, bait 1, 2, 3, dan 4, besarlah kasih Bapakku. Di mana-mana diriku
Kekasih-kekasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara dapat bersaat teduh.